Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A agribisnis. Nah, di sini kami akan melakukan survei lapangan mengenai penyakit pada pisang yang terkena layu fusarium. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Yunita Rohdiana dengan NPM akhir 21. Saya Jessica Angelia dengan NPM 001. Saya Nova Putri Amelia dengan NPM 012. Saya Sevina Nur Pratisa dengan NPM 08. Ikuti keseruan kita ya. Jadi kita berada di Desa Pelempatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan seperti kita lihat, banyak di sini pohon pisang yang terkena penyakit layu fusarium akibat jamur Fusarium oxysphaerum. Bisa dilihat, salah satu gejala yang ditunjukkan oleh penyakit layu fusarium yaitu batang yang berwarna coklat. Harusnya jika pisang tersebut sehat, batangnya itu harusnya berwarna hijau. Sementara di sini banyak yang berwarna coklat akibat kena penyakit layu fusarium. Nah, kemudian pada pisang yang terkena penyakit layu fusarium itu juga terjadi pada daunnya. Nah, daunnya sendiri di sini itu mulai berwarna kekuning-kuningan apabila ia terkena penyakit jamur layu fusarium tersebut. Untuk penyakit layu fusarium ini sendiri terjadi pada musim kemarau. Yang terjadi hingga saat ini di daerah Pelempatu ini suhunya mencapai 33 derajat. Nah, ini tuh sangat mempengaruhi terhadap penyakit layu fusarium karena apa? Batangnya nanti itu akan menjadi kecil, tidak ada mengandung air karena tidak ada hujan. Nah, selanjutnya ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pada pisang itu sendiri karena pisang tersebut sangat minim air sehingga kekurangan air dan menyebabkan pisang tersebut menjadi kecil-kecil dan sangat mengurangi hasil produksi dari pisang tersebut. Nah, selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan petani pisang yang terkena penyakit layu fusarium. Check it out! Sebelumnya perkenalan ya Pak, saya Yunita dari kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya. Nah, di sini kami itu ingin wawancara terkait hama penyakit atau khususnya patogen penyakit yang ada di pisang. Bapaknya sendiri namanya siapa Pak? Boleh Pak? Pak Yeri. Pak Yeri. Pak Taji. Pak Sari. Alamatnya bapaknya sendiri? Pelempatu, Desa Pelempatu nanti Kecamatan Menganti. Oh, ini sama ya Pak? Sama, ini satu kurang. Penyakit penyakit ketiga Mbak. Ini kan musim kemarau. Kita musim kemarau. Nah, jadi godong-godongnya itu kekurangan air. Terus daun-daunnya itu banyaknya robek. Kalau di musim hujan subur semua. Ini kekurangan air. Pisang itu garing, garing. Ya dikendalikan pakai apa? Dan obat. Ya paling pupuk sih ya. Ya pupuk gemes iku. Korea ngono iku. Korea. Ngarani mes Korea. Iya. Biasanya ukurannya berapa Pak? Kalau misalnya Coba rasa depan Mbak. Buat jangkauan tangan. Ini Pak, kan kalau misalnya kekeringan itu apa? Ininya daunnya sobek. Nah, kalau semisal daunnya nggak sobek tapi kayak kena jamur, nah di daunnya itu ada kuning menguning gitu Pak. Itu kan jamur, itu biasanya pengendaliannya pakai Apa penyakit itu, Pak? oh ya penyakit. Obat itu apa? Obat biru. Obat biru. Koradan. Koradan itu, Mbak. Koradan. Porada. Namanya obat kalau bahasa Jawanya obat biru, tapi kalau bahasa Indonesia poradan. Porada. Dikasih itu karena apa? Diserang di dalam sininya itu loh. Dalam akar ya. Oh, Ada dari dalam seperti akar. cacing gitu loh. Kan membusuk nanti. Itu Pak bisa. Baru kelihatan di daunnya gitu ya Pak. Iya, tapi itu langsung dikasih poradan aja sama pupuk Koradan. urea itu. Terus dicampur lah. Kasih. Biasanya itu kalau minta bungkus besar itu cukup 2 biji batangnya itu loh. Cuma ada 2, kalau banyak ini sedikit kecil-kecil. Hasilnya pisangnya itu kecil-kecil. Beratnya nggih menurun gitu.
Jadi tidak boleh Berarti banyak, tidak boleh bergerombol banyak, tidak boleh. Cuma ada 2 bejang, paling 2 bagus batang, dua gitu aja batang, cukup tiga besar-besar. batang. Nah, biasanya terjadinya itu satu pohon pisang pertama kali terus menyebar atau gimana Pak? Itu menyebar itu baik. Oh berarti satu dulu Nah, habis itu menyebar. pertamanya dikasih 1 dulu, nanti tumbuh lagi itu terus sampai bisa banyak. Kalau nggak dibuang terjadi banyak sekali itu loh. Kan beranak Seperti itu terus. gerombol gitu banyak. Gerombol. Itu hasilnya itu nggak bagus. Tadi harus dibuang gitu loh. Disisain 2, 3 gitu aja cukup. Nanti bisa lagi. Biasanya bapaknya kalau nanam itu jaraknya berapa Pak antar satu pohon sama? Oh, kurang lebih 3 meteran. 3 meter. Biasanya itu sini 3 meter, sini 3 meter. Itu sudah cukup Bagus itu. Meter itu. Kalau terlalu cedek, wah nggak bisa. Kurang bagus. Berarti pengendalian cuma pakai kimia ya Pak? Iya itu pakai urea Dari organik Urea urea. sama pupuk Poradan. Koradan itu Koradan. cuma itu aja. obat-obat. Pakai koradan sampai emas. Korea merah sama urea putih gampang itu aja. Poska itu loh, poska yang merah itu. Oh ya Dikasih Ponska. itu. Kalau lebih bagus lagi dikasih yang hijau itu. Yang apa itu? Yang Rabu mutiara. Rabu mutiara itu. Ada yang mutiara kecil-kecil. Itu lebih Yang bagus itu rabu mutiara itu. Biasanya itu. Ya larang. Kalau mengenai masalah Tapi mahal. pisang loh. Anu, Nggak disubsidi gitu ya Pak? Iya, Tidak kalau ya? rabunya yang urea itu yang urea subsidi. subsidi, tapi yang Sama poska itu. kecil enggak, beli sendiri. Sekarang sulit. Jadi kita itu ditata berapa harapan kamu misalnya 1 hektar cuma dikasih 2 paket gitu aja. Pengaruh ke pisangnya biasanya gimana Pak? Kayak bentuknya lebih kecil atau? Biasanya kalau musim kemarau itu bentuknya lebih kecil karena apa? Kekeringan, kurang air. Tapi kalau dia itu di belakang rumah saya siram besar besarnya saya itu. Ya udah mungkin itu saja Pak dari kita. Oh iya, iya. Ya enggak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Maaf ya Pak mengganggu pekerjaan. Pengendalian secara kimia yang telah dilakukan oleh petani yaitu menggunakan pupuk pestisida berupa pestisida poradan. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan pupuk poradan ini dengan takarannya dengan 1 botol, kemudian disiramkan kepada pohon pisang yang terkena layu fusarium. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan layu fusarium. Selain adanya pengendalian kimia tersebut, penyakit layu fusarium juga dapat diatasi dengan cara pengendalian secara budidaya. Nah, pengendalian budidaya ini dapat dilakukan seperti mengatur jarak tanam dari masing-masing pohon pisang antara pohon pisang satu dengan yang lainnya. Nah, petani di sini itu sudah melakukan penerapan pengendalian secara biologis, yaitu dengan menentukan jarak tanamnya itu sekitar 10 meter kali 10 meter. Jadi antar satu pohon itu 10 meter gitu. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya atau pengendalian yang dapat dilakukan yaitu ketika jarak tanamnya itu sudah dilakukan, maka harus dilakukan pola tanam. Jadi ada waktu untuk pemberhentian ketika pisang atau pohon pisang itu sudah mengalami pertumbuhan dan sudah panen, maka tanah yang di daerah tersebut itu harus dilakukannya pemberhentian terlebih dahulu, bukan hanya langsung untuk ditanam pohon pisang kembali. Selain pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, pengendalian layu fusarium juga dapat dilakukan dengan pengendalian hayati atau biologi. Pengendalian hayati dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak menyebabkan efek samping yang begitu besar terhadap lingkungan. Karena pengendalian hayati ini memanfaatkan senyawa dan bahan organik yang ada di sekitar. Salah satu contoh pengendalian hayati yaitu pemberian perlakuan penyiraman suspensi Pseudomonas florensis pada tanaman. Pseudomonas florensis ini dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan patogen. Selain itu, Pseudomonas florensis dapat menghasilkan antibiotik untuk tanaman. Antibiotik ini berupa fenazin 1 asam karboksilat. Selain antibiotik, Pseudomonas florensis juga dapat mengkelat Fe menjadi bentuk senyawa yang lebih kompleks sehingga mikroba rhizosfer tidak dapat memanfaatkan Fe untuk perkembangannya, terutama pada lingkungan yang dengan Fe yang terbatas. Kesimpulan yang dapat diambil yakni petani pisang pada desa Pelembatu Menganting Gresik dapat menggunakan pengendalian layu fusarium dengan cara pengendalian kimia, pengendalian hayati, dan pengendalian budidaya. Namun perlu diperhatikan pada pengendalian kimia harus sesuai dengan takaran yang dapat diterima oleh
tanaman tersebut sehingga tidak dapat mubazir ataupun mengurangi pengikisan tanah pada daerah tersebut. Terima kasih. Kan menjelaskan mengenai banget. Justru itu bagus Kak sih. Ini ya kurang rono. Yun, tapi lo. Ya apa mai yun. Terus apa mana? Wes ya.